البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: Al-haditsul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan dinar yang engkau infakkan fi raqabah untuk membebaskan hamba sahaya, wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin ala miskin. Dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan apa? Amal soleh itu banyak, tetapi apa? Orang yang pandai dia akan menilai mana yang lebih tinggi pahalanya dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, masalah apa itu maratibul a'mal ini memerlukan yang namanya fiqhun nafs. Bukan fiqhul kitab saja, yaitu kitabnya tampak bagus padahal betul-betul fikih itu belum betul-betul merasuk ke dalam jiwanya. Tapi faqihun nafs adalah orang yang betul-betul jiwanya itu faqih. Orang ini yang mampu untuk apa? Dengan seizin Allah untuk menimbang mana yang lebih layak diutamakan dan mana yang dijadikan sebagai priority yang kedua dan seterusnya. Tayyib. Lalu mana orang yang faqih yang sebenarnya? Yaitu orang yang dia tahu bahwasanya semakin tinggi manfaat suatu amalan, maka semakin apa? Maka semakin tinggi pula pahalanya. Maka dari titik tolak ini, dan ini sebenarnya adalah diambil dari nasihat Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu apa? Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling banyak manfaatnya. Nah, berarti dari titik tolak ini kita akan berusaha memahami apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya masarifu as-shadaqah ini banyak, yaitu apa? Tempat-tempat pengarahan sedekah itu banyak. Yang pertama ada yaitu apa? Sedekah itu diinfakkan ke jalan Allah. Dan yang kedua adalah boleh jadi yaitu untuk membantu membebaskan hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah apa? Boleh jadi diberikan kepada orang miskin. Dan pola yang keempat adalah diinfakkan kepada keluarga. Rasulullah menyebutkan yang paling agung pahalanya adalah yang diinfakkan untuk keluarga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah telah bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Cukup seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga dia. Ya'ul yaitu orang yang betul-betul nafkahnya tergantung pada dirinya secara hukum syar'i. Walaupun secara akidah jelas tergantung pada Allah, tapi siapa yang dibebani kewajiban yaitu kepala keluarga. Baik, Rasulullah telah menyebutkan man ya'ul, orang yang tergantung kepada dirinya. Ini menunjukkan kalau keluarganya di dalam waktu-waktu tertentu tidak lagi sedang tergantung, sementara faktor yang lain itu lebih memerlukan, maka keadaan boleh berubah. Makanya para ulama mengatakan, kenapa infak fisabilillah itu terkadang adalah amalan yang terbaik dan terkadang bukan amalan yang terbaik? Kenapa? Karena jihad fisabilillah sendiri bertingkat-tingkat. Kalau jihadnya itu adalah jihad apa itu hujum, yaitu menyerang, jihadut tolab, pemerintah ingin menyerang wilayah lain, maka ini kewajibannya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada pasukan yang cukup dan pemerintah melihat cukup 1000 orang, maka yang berjuta-juta muslimin yang lain tidak wajib itu. Maka boleh jadi infak untuk di jalan Allah memang besar, tapi apa? Infak untuk keluarga yang sedang memerlukan ini lebih besar lagi. Dan boleh jadi pula derajatnya berubah ketika apa? Ketika dilihat ada orang miskin yang betul-betul apa? Zamat robah, betul miskin yang amat sangat, seakan-akan sudah apa itu istilahnya? Sudah rata dengan tanah karena terlalu miskinnya dia. Seperti yang dialami oleh Al-Asmu'i. Sekian hari nggak punya uang, akhirnya apa? Betul-betul dia itu tersungkur, bahkan bukan hanya Asmu'i ya. Bahkan Abu Hurairah dan lain-lain para sahabat nggak mau minta-minta, tapi juga mereka kelaparan. Akhirnya apa? Betul-betul sering pingsan di majelis Rasulullah. Nah, keadaan yang seperti ini jelas lebih utama dibantu daripada kita membantu membebaskan hamba sahaya barangkali, atau apa? Daripada uang kita untuk keluarga tapi untuk keperluan yang bersifat apa? Kamaliyat, yaitu tersier. Maka apa? Jelas yang tingkat keperluannya sampai tingkat darurah ini lebih utama. Kenapa? Tidak semua infak untuk keluarga itu derajatnya adalah lebih besar. Buktinya apa? Yaitu Rasulullah SAW mencela para sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk.
Kenapa? Karena dalam perang Tabuk betul-betul mereka adalah jaisul usrah, tentara yang dalam kesulitan. Maka orang-orang yang kaya dan tidak ikut perang, mereka tercela di dalam Al-Quran wa Sunnah di dalam perang Tabuk itu. Tidak ada alasan apa, syaghalatna amwaluna wa ahluna, oh kami disibukkan dengan harta dan keluarga. Enggak, sekarang apa? Rasulullah lebih layak untuk dibantu dalam situasi perang-perang yang semacam itu. Walaupun ayat tadi yang syaghalatna ini terkait dengan apa? Dengan Hudaibiyah, tapi apa? Case-nya hampir sama, yaitu sama-sama sedang sangat diperlukan jihad. Maka boleh jadi apa? Jihad fisabilillah itu lebih penting ketika keadaannya seperti itu daripada apa? Keperluan kamaliyat untuk keluarga. Kalau daruriyat maka jelas ini yang tertinggi, lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Daruriyat keluarga yaitu apa? Keluarga sedang kelaparan atau keluarga sedang apa? Kehabisan pakaian karena pakaian yang lain sudah rusak, atau keluarga tidak punya tempat tinggal, maka jelas ini lebih diutamakan. Atau tingkatan yang berikutnya bukan daruriyat tapi apa? Hajiyat, keperluan yang kalau tidak ditunaikan maka akan timbul masyaqqah, maka ini juga lebih utama daripada yang lain-lain. Adapun kalau ini sudah tercukupi, yang itu tercukupi, tinggal apa? Tingkatan yang ketiga yaitu apa? Yaitu kamaliyat, sekedar penyempurna, yaitu apa? Make up nggak apa-apa, beli dari Melayu aja, Melayu juga pandai-pandai, nggak perlu sampai beli ke Paris misalkan. Nah itu bukan perkara yang sampai tingkat wajib, mustahab pun tidak, dan seterusnya. Istilahnya adalah apa? Lihat priority. Nah, daripada uangnya dihabiskan untuk beli make up dari Paris, lebih baik apa? Untuk membantu tetangga yang sedang apa? Betul-betul kemiskinannya itu sudah sampai tingkat damat robah, misalkan kita lihat ada yang seperti itu. Atau orang yang betul-betul dia terlilit yaitu apa itu namanya, penghambaan, padahal dia betul-betul ingin diselamatkan. Atau yang lain yaitu jihad fisabilillah, betul-betul sedang memerlukan, bukan ketika jihad hujum tapi apa? Jihad difai, yaitu apa? Jihad yang bersifat membela diri dari serangan orang kafir. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Ikhtiyarat bahwasanya jihad itu kalau polanya difai ini wajib bukan hanya untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak juga wajib, karena ini demi membela diri sendiri sudah. Adapun kalau jihad tolab, ini bahkan tidak semua laki-laki wajib, tapi untuk yang difai maka wajib demi membela kehormatan diri sendiri, demi membela nyawa diri sendiri. Maka yang seperti ini harus apa? Yaitu betul-betul harta dan semua kekuatan dikerahkan untuk situ. Jadi keadaan boleh berubah ketika apa? Ketika kondisi juga berubah. Yaitu hukum pahala berubah ketika apa? Kondisi berubah. Adapun dari sisi jenisnya, manakala kewajiban yang paling mengikat seorang hamba adalah apa? Kewajiban untuk menolong keluarganya, maka ini yang Rasulullah sebutkan sebagai apa? Pahala yang paling besar. Sementara untuk jihad fisabilillah, hukum asalnya tidak sampai apa? Fardu ain. Yang ini fardu ain untuk kepala keluarga. Cuma kesimpulannya adalah apa? Di sini Rasulullah SAW sangat menekankan dan menggalakkan untuk seseorang itu infak kepada keluarganya. Kalau ada dinar-dinar yang banyak, semuanya diarahkan ke semua jalan kebaikan, itu bagus. Tapi kalau tidak, maka prioritinya adalah untuk keluarga. Untuk apa kita berbuat apa itu bermewah-mewah di hadapan orang lain, yaitu memberikan kekayaan, memberikan istilahnya apa itu istilahnya banyak sedekah kepada teman-teman. Tapi sementara apa? Keluarga sendiri telantar. Justru ini adalah apa? Salah besar. Bukan hanya kehilangan pahala yang besar, boleh jadi dia sampai tingkat berdosa dengan dalil yang disebutkan itu tadi. Adapun kalau keluarga sudah tercukupi, masih ada sisa harta, maka Rasulullah telah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah mengatakan apa itu? Rasulullah bersabda, apa itu lafadznya? Karena terlupakan. Rasulullah mengatakan ibda biman ta'ul, yaitu engkau mulai dengan orang yang memang yang menjadi di bawah urusan nafkahmu. Lafaz sebelumnya hadis Abi Hurairah. Allahul musta'an, terlupakan. Kenapa ya terlupakan? Allahul musta'an. Mungkin nanti kita dapatkan ya, ada insyaallah. Kalau dalam hadis yang lain, dan hadisnya juga sahih tentang apa? Ayu shadaqati afdal, Rasulullah mengatakan apa itu? Juhdul muqil, yaitu kerja keras orang yang dia itu miskin. Dia miskin tetapi dia tetap mau sedekah, maka ini lebih besar nilainya daripada kerja keras orang kaya. Sedekah orang kaya, karena boleh jadi untuk menyedekahkan 10 ringgit untuk orang kaya biasa, untuk orang miskin ini berat, tapi dia mau itu, maka nilainya jadi tinggi sekali. Anda lupa satu hadis yang satunya lagi itu, yaitu apa? Sesuatu yang lebih dari keperluan itu.
sadaqah maka an zahril ghina. Tayyib itu. Afdhalus shadaqah maka an dhuhril ghina. Di hadis yang nomor berapa? Hadis akhir sekali. Oh, sah. Hadis Abi Hurairah memang. Yaitu apa? Wa khairus shadaqah maka an dhuhril ghina. Yaitu sedekah yang paling bagus adalah yang orang itu melakukannya dalam keadaan dia tidak memerlukan. Karena apa? Dia sudah merasa cukup, keluarganya juga cukup. Sisa uangnya itu disedekahkan, ini adalah pahala yang terbaik, bukan untuk kesia-siaan. Tayyib, jazakallahu khairan. Tamam. Ini Bu diriwayatkan oleh Bukhari. Tayyib, wallahu a'lam.